أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Mudirul Ma'had, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ustadz Miftahul Ulum LC Hafidhahullah. Kemudian yang kami muliakan asatidzah, ustadzat, panitia acara yang selalu dirahmati Allah. Kemudian yang kami muliakan juga sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, lingkungan warga yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al-Azam, terkhusus kepada ketua RW dan ketua RT, kemudian yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita semua dapat menghadiri acara yang Allah akan kami laksanakan tahunan. Salah satunya yaitu tebar bingkisan lebaran dan bakti sosial di dalam Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, dan kepada Nabi yang nanti selalu ditunggu syafaatnya besok di akhirat nanti, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan saya Wahid Fatahillah, diamanati untuk menjadi moderator dalam acara pagi hari ini. Kemudian mohon izin untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua, sambutan. Acara ketiga, acara inti yaitu pengajian umum. Dan acara yang kelima, ada sesi penyerahan bakso secara simbolis dan foto bersama perwakilan tokoh masyarakat. Kemudian yang terakhir kita nantikan bersama-sama yaitu pembagian bakso serta penutupan. Karena kita sudah membuka acara tadi, mari kita masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan maju yaitu Ketua Panitia Kegiatan Ramadan, beliau Ustadz Abi Munawar
SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingkang kawula hormati bapak-bapak, ibu-ibu lan pejabat dari masyarakat sekitar pesantren, ugi para sesepuh, mini sepuh, para alim ulama ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah monggo kita aturaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dinten menika dinten Pasa ke-24 nggih. Nah, kita sedia saged tesih dipun pinaringan sehat walafiat. Ngimutaken inggih punika untuk Ramadan berarti kinten-kinten tinggal sekal 6 nggih, kira-kira 6 dinten meneh nggih dipun semangataken posone. Lajeng berkalih shalawat serta salam kita aturaken dhateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika ingkang sampun menehi pitedah dhateng kita sedaya sehingga kita saged mangertosi indahnya agama Islam punika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, boten kathah anggen kula matur wonten ing jam menika kita melaksanakan kegiatan rutin bakti sosial Ramadan wonten ing Ramadan 1444 Hijriah menika. Data kita nggih menika bakti sosial niki nambah satu area. Kalau riyen kepengker niku biasane namung jetis, trawas, kali Sukorami. Lajeng saderenge Ramadan kepengker kita nggih mulai merambah melih teng daerah Magersari nggih. Kali Sikrangkeng. Riyen sampun nate lajeng sempat berhenti terus niki pun mulai melih. Dan tambah melih nggih menika di sekitar yayasan nggih, di sekitar Banyumanik ditambah melih. Dengan bertambahnya itu anggaran nambah nggih. Lajeng sebagai laporan mawon nika nyaluraken acara bakti sosial menika tujuane salah setunggalipun nggih menika kangge meringankan ya sedikit membantu ekonomi di dalam masyarakat sekitar pesantren, terutama saat mendekati mendekati hari raya nggih. Biasanya ajeng hari raya niku napa-napa naik nggih ya. Nah, maka nggih sekedhik mungkin niki saged berusaha untuk membantu. Untuk total paket yang kita sediakan di menika 200 meliputi 7 daerah tadi dengan total dana yang dipakai adalah Rp30.500.000 ya. Mugi-mugi wonten ing acara menika nggih menika yang sepindah nggih saged memberi manfaat. Nomor kalih kita saged nambah ilmu nggih nanti ingkang ajeng dipun sedikit nggih barangkali tausiah dari pengasuh pesantren Ustaz Miftahul Ulum nggih. Mungkin mekaten anggen kula matur nyuwun pangapunten menawi anggen kula matur wonten kalepatan nggih boten merarani teng penggalih nyuwun agunging samudra pangaksami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan yang selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan
RW, dan dalam hal ini insya Allah akan diwakilkan oleh panjenenganipun Bapak Muklas. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wonten manassanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kita dhereki punapa dados fatwa dawuh mu'idhah hasanahipun sesepuh binti sepuh ingkang berkeluarga dalam sebat setunggal-setunggalipun ingkang ugi dalam dhereki punapa dados sedayahipun. Terlebih wonten pangarsanipun pimpinan Pondok Pesantren Indonesia panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Yai Tahul Ulum ingkang dalam muliakan beserta ustazah dan ustaz-ustaznya, dan tidak ketinggalan para panitia yang menjembatani terlaksananya acara di siang hari ini yang juga kami muliakan. Yang pertama, marilah kita bersama-sama ikut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di kesempatan siang pagi ini kita yang terundang bisa ijabatu dakwah atau menghadiri undangan kepanitiaan, dan untuk penyelenggara bisa melaksanakan acara ini dengan tanpa terhalang oleh hal apapun. Dengan begitu mari kita sama-sama bersyukur pada Allah. Kita ikrarkan alhamdulillahirabbil. Sholawat serta salam tidak lupa monggo kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi ati sholawat istu samangke nyagapi kita sedaya pikantuk syafaatipun lakum pinjam wonten ing yaumul kiamah. Allahumma dumateng para rawuh ingkang kula mulyakaken, terlebih para panitia, terlebih kepengurusan Pondok Pesantren. Yang pertama, saya mengaturkan terima kasih diberi waktu untuk matur wonten panjenengan sami nyambut atas nama perwakilan saking khususipun warga RW 3 umumipun masyarakat ingkang terundang di siang hari ini. Sangatlah terima kasih. Adapun sambutan kami yang pertama, kami sangatlah terharu mengapresiasi, sangatlah mengaturkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya acara ini. Masyarakat khususnya RW 3 atau orang yang dihadirkan di sini sangat terbantu, atau setidaknya seperti tujuan tadi teringankan dengan seberapapun dengan adanya acara ini. Saya sebagai wakil dari semua masyarakat benar-benar mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak. Adapun tujuan dari sumber dana atau yang memberikan sesuatu yang diberikan ke masyarakat, jikalau mereka memberikannya karena wajib, semoga kewajiban mereka diterima oleh Allah. Dan apabila yang diberikan mereka itu hal karena sunnah atau tasarufan saking rizkinipun Gusti Allah, semoga mereka berhasil mendapatkan barokah dari apa yang dia lakukan. Dan dari masyarakat semua,
Semoga apa yang diberikan oleh panitia ini juga merupakan suatu rizqon halalan yang akhirnya menjadikan apa di dalam tubuh atau di dalam hati kita semakin, karena kita mendapatkan rizqon halalan saged ringan atau enteng, tidak akan ibadah dhateng Gusti Allah. Terus rezeki kang barokah, amin ya robbal alamin. Terus dumateng khususipun para panitia, terlebih datang kepengurusan pondok pesantren menika, kanthi wontenipun panjenengan santi, kanthi wontenipun acara menika, estu dalam mewakili masyarakat RW 3 dan sekitarnya sangat-sangatlah berterima kasih. Jazakumullah wa barakallah, amin ya robbal alamin. Saking kaula yen pun mewakili masyarakat, tentu kathah sangat kirang lan tepatipun nyuwun pangapunten sakadang-kadangipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada Bapak Muklas yang telah memberikan sambutannya kepada kita, dan alhamdulillah sangat bermanfaat ya untuk sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu pengajian yang insya Allah dalam kesempatan hari ini akan diisi oleh beliau Pak Ustadz Miftahul Ulum LC Hafidhahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ingkang kawula kinurmatan Pak Muklas selaku Ketua RW, Pak Nur Hamid rawuh boten rawuh. Kemudian Pak Pur, Pak Purwanto, RT 1, RT 2, Pak Hermanji, Pak Darsono, Pak Fauzi, Pak Sahri, Pak Sariyadi. Ini sebagian alhamdulillah ada yang kenal dan ada yang tidak kenal. Biasanya lebih seringnya komunikasi dengan Pak Pur kali Pak Muklas. Kemudian kalau lagi hormatan para alim ulama, para sesepuh bin sepuh wonten ing dusun Tetes Trawas, Sukorami, dan kelurahan RW Sengkrangren ya. Mana ini? Tulisannya Sengkrangren ini. Ini panjangnya salah ini seperti ini. Kali kampung ini. Serta seluruh dewan asatidzah, para asatidzah dan peserta yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah yang dalam menikah Allah Subhanahu wa Ta'ala maringi banyak kenikmatan, termasuk diantaranya adalah saged makampal ing panggenan menikah untuk melaksanakan satu acara yang kami harapkan alhamdulillah kesampaian baru ya, acara bakti sosial minimal setahun sekali setiap bulan Ramadan. Bahkan sekarang sudah nambah, di bulan Desember kemarin kita mengadakan acara bakti sosial juga. Jadi setahun alhamdulillah bisa 2 kali.
insya Allah kita berharap acara-acara seperti ini sangat ditambah, bukan hanya setahun sekali, setahun 2 kali, tapi mungkin 3 kali atau 4 kali. Amin. Baik, kalau tadi disampaikan bahwa ini adalah bentuk pembelian dari pesantren untuk warga. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, ini bagian dari ta'awun, tolong menolong. Karena selama ini dari pesantren pun juga banyak terbantu, banyak dibantu sama Bapak Ibu, banyak dibantu sama Pak RW, banyak dibantu sama Pak RT. Kalau ada ustadz atau ustadzah pengen minta surat keterangan domisili, kadang mau berobat ke puskesmas, berobat ke rumah sakit, niku betahaken surat keterangan domisili, ini dibantu kali Pak Pur, dibantu kali Pak Muklas, termasuk pulau ya, istri kalau misalkan mau periksa ke puskesmas, betahaken surat keterangan domisili. Kemudian ada juga pegawai-pegawai Bu Dapur, Bu Lodi, Pak Kukang juga dari kelurahan atau dari kampung Tetes Trawas, dari kampung Sukorami dan sekitarnya. Jadi sebenarnya acara ini adalah acara timbal balik ta'awun dari pesantren. Sudah beruntung, bersyukur selama ini banyak dibantu oleh Bapak Ibu. Nah ini kita pengen memberikan kembali, ya balik, memberi seperti itu, supaya kita saling ya, dalam bermasyarakat ini sangat rukun, ya, baik, ya, dan lain sebagainya. Kalau di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk banyak bersedekah, karena beliau memberikan contoh dengan banyak bersedekah. Ya. Maka kesempatan yang mulia ini, pengennya pesantren itu bisa memberikan sedekah yang terbaik. Ya, kalau kita mampunya memberikan bingkisan, insya Allah kita berusaha memberikan bingkisan yang terbaik. Jangankan bingkisan, kalau seandainya kita memiliki uang ataupun masak nih, Rasulullah SAW menghentikan kalau misalkan kita tobat dalam marufatan, kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu masak sayur, fa'akhir ma'ah atau fa'akhir ma'ah, maka perbanyaklah uangnya. Rasul menyuruh kita untuk memperbanyak uang. Kemudian fata'ahad jironaka, disuruh untuk berbagi, memberikan perhatian kepada tetangga. Itu kalau kita masak uang saja disuruh untuk berbagi. Kalau kita punyanya uang sayur disuruh untuk berbagi. Apalagi kalau seandainya kita punya kelebihan. Makanya kita berharap dengan kelebihan yang dipunyai pesantren, yang ada di pesantren, kita pengen saling berbagi, saling ta'awun dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kalau di temanya atau dipersilakan untuk mengisi pengajian kayaknya kurang pas, ya, karena di sini banyak alim ulama, ada Pak Kiai, ada Pak Muklas, ya, ada bapak-bapak yang sering ngajak ngaji, ya. Mungkin saling saling cerita atau saling curhat atau mungkin saling nasihati gitu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan Ibu, ya, bisa bertemu dengan bulan Ramadan bahkan sampai di hari ke-24, sampai di hari ke-24. Artinya Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Kalau saya boleh mengibaratkan bulan Ramadan itu seperti lomba Pak Bu. Lomba itu kita sekarang sudah berada di garis finish. Sebentar lagi kita akan menyentuh garis finish. Nah, Ibnu Jauzi beliau mengatakan innal khaira idza syarafa nihayatal fitnah badal musaru juga kita fusa di situ. Kata beliau, kuda yang biasa dipakai untuk lomba namanya kuda pacu. Kalau dia mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaganya litafuz supaya bisa menang lomba.
wala takun al khairu afdal minka. Maka jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada kita. Nah ini kita sekarang sudah ada di akhir Ramadan, sudah mendekati garis finish. Kalau kuda yang biasa dipakai untuk lomba mendekati garis finish, biasanya semangatnya, tenaganya tambah gede, joginya ya nyambetnya tambah kencang. Harusnya kita ketika mendekati bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan kita tambah semangat ibadahnya, tambah semangat sholat malamnya, tambah semangat baca Qurannya, tambah semangat zikirnya, tambah semangat sedekahnya dan sebagainya. Begitu. Nah sayangnya justru malah kebanyakan masyarakat kita kaum muslimin muslimat ini kan terbalik. Ketika sudah mendekati garis finish justru malah di masjid-masjid sholat tarawih softnya tambah mundur atau maju? Tambah maju. Maju itu kan berarti tambah kurang gitu. Ya, tambah kurang. Yang biasanya kalau malam di masjid, sekarang kalau malam neng mall, ya, buka bersama, ya, jagungan dan sebagainya. Ya, ini perlu untuk kita pahamkan karena Rasulullah SAW justru ketika mendekati garis finish, garis akhir, disebutkan oleh Ibnu Aisyah karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi kulli. Rasulullah SAW ketika beliau berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka semangat ibadah beliau itu justru melebihi semangat ibadah di hari-hari yang lain. Ya, itu Rasulullah SAW. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Allah Ta'ala muliakan, Ramadan yang hari ini mungkin ada sebagian kaum muslimin terkesannya Ramadan itu adalah bulan untuk males-malesan, bulan untuk tidur, bulan untuk rebahan dan sebagainya. Kita rubah mindset ini, kita jadikan Ramadan itu adalah bulan untuk semangat menyambut gawe, bulan untuk semangat ibadah, bulan untuk semangat beramal soleh. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita sekarang berada di akhir Ramadan. Dan orang tahu kalau pengen disebut amalnya itu berhasil, najah, sukses, husnul khotimah, itu salah satu di antara tolak ukurnya itu dilihat dari akhir. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyyati. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Dan kita dilarang oleh Nabi SAW untuk mudah, puas, kagum, takjub dengan ibadah atau amal yang kita kerjakan sampai kita melihat hasil akhirnya. Misalnya Bapak Ibu di awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan semangat, sholat tarawihnya tidak pernah ketinggalan, baca Qurannya sehari bisa 1 juz 2 juz. Ini jangan sampai berpuas diri, jangan sampai merasa wah aku pasti dapat malam Lailatul Qadar, belum tentu. Kata Nabi SAW, la alaikum ala tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian itu merasa takjub, puas, kagum dengan amalan yang dikerjakan oleh seseorang atau amalan yang kita kerjakan sendiri, hatta tanzuru bima yukhtamu lahu, sampai kita ini benar-benar tahu dengan apa amalan itu diakhiri. Jadi kalau misalkan nanti di akhir Ramadan justru malam kita ini disebutkan dengan belanja di pasar, disebutkan dengan nyanyi di sekolah, atau disebutkan dengan masa-masa persiapan lebaran, ya, akhirnya ibadahnya ditinggalkan, berarti ini bukan husnul khotimah, namanya su'ul khotimah. Ya. Makanya sekali lagi ini mumpung masih ada waktu berapa hari? 6 hari atau 5 hari, masih ada kesempatan untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, supaya amal kita di bulan Ramadan ini tidak dikatakan sebagai su'ul khotimah, amalan yang buruk, akhirnya buruk seperti itu. Dan Nabi SAW mungkin kita sering dengar dari Pak Yai, dari Pak Ustaz, atau mungkin dari para dai, apa yang dikerjakan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi
biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ngapain Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya kita cukup dengar cerita dari istri beliau. Siapa istri beliau? Salah satunya dari Aisyah. Aisyah itu pernah menceritakan Rasul itu kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan ngapain aja. Maka Ibu Aisyah mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dakhala ashar awakhir. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, satu yang dikerjakan oleh Nabi syadda bi'izar. Beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sabuknya. Maksudnya mengencangkan sabuknya bagaimana? Maksudnya ini bukan berarti Rasul itu perutnya begitu besar terus mengencangnya, bukan. Maksudnya adalah kata para ulama ini adalah kinayah dari sifat. Rasul itu ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau sudah mulai tak kumpul sama istrinya. Beliau tidak dekat sama istrinya. Maksudnya tidak berhubungan suami istri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk fokus ibadah. Padahal kalau kita sama nanti Pak kumpul sama istri itu pahala apa? Pahala apa? Kumpul kali tujuan itu pahala apa? Pahala. Itu misalkan kumpul kali suami pahala. Tapi pertanyaannya, kok Rasul meninggalkan ibadah kumpul sama istri padahal berpahala? Kenapa? Karena yang dicari oleh Nabi itu ibadah yang pahalanya jauh lebih besar. Rasul ketika 10 hari terakhir beliau i'tikaf, fokus baca Quran, fokus sholat malam, fokus zikir dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Ini bapak-bapak bisa nyontoh. Ya, misalkan lagi fokus ibadah baca Quran, atau mungkin lagi sholat malam, ya, mungkin ibu ngajak misalkan ya, ibu iris 10 hari terakhir bulan Ramadan fokus ibadah dulu misalkan. Boleh. Ya, kalau misalkan mampu seperti itu. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau ahyalillah. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malam ini maksudnya adalah ada dua pendapat, ada dua makna. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan dia tidak tidur ketika masuk di 10 hari terakhir dalam Ramadan. Tidak tidur untuk apa Ustaz? Tidak tidur untuk ibadah kepada Allah. Fokus ibadah. Ada yang mengatakan beliau tidur, tapi beliau mengurangi jam tidurnya. Nah, Bapak Ibu yang biasanya tidur jam tertentu, jam 9 tidur, jam 11 dan dikurangi. Bapak-bapaknya yang biasanya jam 10 dikurangi, tidurnya jam 11 atau jam 12. Ngapain? Baca Quran. Atau mengajar silakan, atau zikir, atau hal-hal yang lain yang ibadah silakan. Mengurangi jam tidur. Tapi sekali lagi mengurangi jam tidur ini itu tujuannya untuk ibadah, bukan untuk nongkrong-nongkrong, bukan. Ya. Atau mungkin apa namanya? Kalau mau bulan Ramadan juga nanti jam berapa? Jam 10. Semalaman misalkan ya belanja barbar, esok nanti murni. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau beliau membangunkan keluarga. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika bangun tengah malam, yang dilakukan oleh Nabi, beliau membangunkan istri-istri, dibangunkan untuk mengerjakan sholat malam, bukan hanya menyiapkan sholat, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangunkan istrinya, anak-anaknya dibangunkan. Atau kebalikannya, kalau bapaknya bangun susah, berarti ibu-ibunya yang bangunkan bapak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memuji kalau misalkan ada pasangan suami istri itu
rajulan. Semoga Allah merahmati para suami. Ini bapak-bapak bisa dikatakan ini. Semoga Allah merahmati para lelaki, para suami. Qama minal lail, dia bangun di tengah malam. Sholat, kemudian setelah itu sholat malam, sholat tahajud. Besok kan sudah terawih, sudah terawih. Para ulama mengatakan boleh kalau kita sholat tarawih mau tambah tahajud boleh, silakan. Ya. Ini jumhur ulama dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi boleh kalau mau nambah sholat malam, ya, sholat tahajud. Ya. Jadi rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami. Qala minal lail, dia bangun di tengah malam. Fa shalla, kemudian dia sholat tahajud. Kemudian wa ayqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya setelah dia sholat. Bapak-bapak selesai sholat, dia bangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma. Kalau istrinya dibangunkan, digugah korak kami, kemudian suami tadi ngambil air, dipercikan ke wajahnya. Ya. Ini Rasulullah SAW memuji suami-suami yang seperti ini. Jadi kalau ibu dibangunkan, Pak, digugah, ya, nggak mau ngambil air, tapi yang saat sibur ya, mau sampai, ambil sedikit dipercikan. Kenapa? Bangun untuk mengerjakan salat malam. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan hadisnya belum selesai. Ini tidak hanya berlaku untuk bapak-bapak, tidak hanya berlaku untuk para suami. Rasulullah benar mengatakan rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati para ibu-ibu, para istri. Qamat minal lail, dia bangun di tengah malam. Fa shalla, kemudian dia sholat malam, sholat tahajud. Wa ayqadat zawjaha, kemudian dia bangunkan suaminya, bangun malam. Fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma, dan kalau seandainya suami tidak bangun, maka dia ambil air, dipercikan ke wajah suaminya supaya suami ini mau bangun untuk mengerjakan salat malam. Nah, kalau rumah tangga itu dibangun di atas ketakwaan, ibadah itu masya Allah nikmat yang luar biasa. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yuk kita bareng-bareng memperbaiki ibadah, memperbaiki amal soleh. Harusnya ibadah-ibadahnya di akhir Ramadan ini semakin meningkat. Kalau di hari ini sebelum masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan kita baca Quran sehari mungkin bisa 1 juz, sakit, masya Allah, sehari 2 juz. Ada, masya Allah. Bapak sehari 1/2 juz, sakit, subhanallah. Berarti masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan tambah 2 juz, tambah 3 juz. Yang pernah kita ada seorang ibu cerita ke saya, saking semangatnya Pak Bu, itu dia baca Quran di bulan Ramadan sehari bisa 28 juz. Sehari bisa 28 juz, tapi setelah itu sakitnya 3 hari karena dia maksa diri untuk baca Quran, ya, sampai 28 juz sehari. Setelah itu sakitnya 3 hari karena kesal. Mungkin dia semangat terinspirasi dari para ulama. Para ulama itu kan, ya, termasuk di antaranya ada salah seorang ulama tadi namanya Al-Aswad bin Yazid. Disebutkan di dalam kitab Syiar Al-Alam An-Nubala, kana Al-Aswad yakhtimul Quran fi kulli lailatin fi Ramadan. Al-Aswad bin Yazid itu beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu setiap 2 hari, setiap 2 malam khatam Quran. Berarti sehari baca berapa juz? 15 juz. Ada lagi seorang ulama namanya Qatadah, ulama tabi'in. Kana Qatadah yakhtimul Quran fi kulli sab'in. Qatadah itu kalau di bulan-bulan selain Ramadan, beliau biasanya menghatamkan Quran setiap 7 hari sekali, seminggu sekali khatam Quran. Wa idza dakhala Ramadan, wa idza dakhala syahrul Ramadan, yakhtimul Quran fi kulli salatin. Kalau masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Wa idza dakhala masyaallah yakhtimul Quran fi kulli lailatin. Ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan Quran setiap malam. Setiap hari.
itu kotor ya. Belum lagi Imam Syafi'i, kita sering kali disebutkan dalam kitab Syiar Al-Nubala, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i itu khatam Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali. Berarti sehari dia khatam 2 kali. Sehari khatam 2 kali, Pak. Ya, ini mungkin karena termotivasi para ulama itu baca Qurannya sehari ada yang sampai khatam sekali. Ya, sehingga tadi akhirnya baca Quran sehari 28 juz langsung kelarang tolong dino. Nah, masalahnya mereka itu para ulama hafal Quran, ya mereka macul, ya kebun, ya sambil baca Quran bisa, soalnya hafal, dagang, kita sambil baca Quran bisa. Nah, ibu sudah hafal berapa juz? Juz 30 kan? 30 juz ya. Jadi para ulama mereka ketika berada di dalam Ramadan semangat baca Qurannya. Pertanyaannya, kita ini setiap hari kalau hari betul baca Quran. Kalau setiap hari kita ini baca Qurannya setengah juz atau baca Qurannya itu 1 lembar, berarti sudah ada gambar ini. Bedanya kualitas iman kita dengan mereka. Kalau mereka baca Quran sehari bisa 15 juz, 30 juz. Kita sehari cuma 1 lembar, berarti kualitas iman kita dua dengan mereka. Jauh betul. Jauh sekali. Ini baca Quran. Belum lagi ibadah yang lain. Misalkan sholat tarawih. Sholat tarawih ini kita lain. Kalau di masjid di atas terawas 1 rakaat dengan halaman. Yang imam biasanya berapa nih? Tapi ada teman-teman bekali. 1 rakaat berapa halaman? 1 halaman ada. Setengah halaman wae jamaah wis protes lah. Nah, kalau kita melihat ternyata semangatnya para ulama ketika berada di dalam Ramadan untuk mengerjakan sholat malam, sholat tarawih. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu beliau menunjuk ada imam khusus untuk jadi imam sholat tarawih. Namanya Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari itu Pak Bu. Kalau imam sholat tarawih 1 rakaat itu 200 ayat. 1 rakaat 200 ayat. Coba ini surat Al-Baqarah 284 atau 6? 286 ayat. Itu 2,5 juzan, hampir 2,5 juz. Berarti kalau 200 ayat 1,5 ayat aja. Hampir 2 juz. 1 rakaat itu hampir 2 juz. Ya, itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kita 1 rakaat 1 halaman bubar gitu. Kayak bisa sholat mesti. Yang di kampung Kolong biasa masjid yang paling ramai itu masjid yang motornya paling cepat. Sing motornya suwi seraya. Kampung saya seperti itu. Nah, padahal ini kalau kita melihat bagaimana Nabi para sahabat Nabi kalau sholat itu sampai 1 ayat itu 1 rakaat 200 ayat. Ya. Terlebih dari itu kalau imam sholat tarawih itu beliau itu dari Isya sampai menjelang subuh. Makanya jamaahnya kalau selesai sholat tarawih itu nggak nongkrong kayak bapak-bapak mesti bisa tadarrusan atau ngopi kan tidak. Bubar langsung. Kenapa? Karena kalau nggak bubar nanti waktu sahurnya habis. Kemudian diceritakan sampai yang sholat itu di bawah tekan, bawah tongkat. Karena saking lama berdiri. Ustaz kan nggak boleh sholat jamaah itu panjang-panjang ayatnya. Ini yang nggak boleh itu kalau kita jamaah sholat wajib, sholat fardu. Itu baru memperhatikan jamaah yang oke sesepuh. Berarti mocone pendek-pendek. Tapi kalau jamaah sholat sunnah seperti sholat tarawih boleh aja. Kalau misalkan ada yang sepuh, bagaimana kalau ada yang sepuh nggak kuat, cari jamaah di masjid yang lain yang pendek-pendek. Begitu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk para sahabat. Itu kalau sholat tarawih panjang-panjang. Rasul saja pernah beliau di dalam contoh sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan beliau sholat. Tiba-tiba itu ada sahabat Nabi bernama Buya
sakit sholat malam bareng dengan Nabi koyo piye rasane. Itu nyoba itu Pak. Sholat malam sambil Nabi jadi orangnya Rasul. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baca ini rakaat pertama nih, baru rakaat pertama ini surat Al-Baqarah sampai selesai. Selesai lanjut lagi ternyata tambah surat Al-Imran. Lanjut lagi selesai sampai surat Al-Nisa. Berarti satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kurang lebih 5 juz. 5 juz lebih satu rakaat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bersama berarti kan sudah ketahuan nih perbedaan level iman kita dengan mereka itu seperti seberapa. Kita salat tarawih ya Allah ada setengah halaman ya itu udah katakan motornya pelan itu udah jamaah terus motor barbar ya ada kakinya ini segejut-gejut gitu. Pernah dulu waktu di pondok itu pernah ada sholat tahajud ini, sholat tahajud, kemudian bacanya untuk sulit. Ini anak pondok ini, bacanya nggak lama itu sholat Al-Baqarah sampai seperempat kalau nggak salah. Itu saking apa namanya lamanya, itu jamaahnya di belakang ada yang bilang kholas katanya. Kholas itu kalau bahasa sebenarnya wes sudah gitu, saking keketannya kholas sudah seperti itu. Nah, artinya apa? Ini di sini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, mumpung masih ada waktu untuk memperbanyak amal soleh kita. Masih ada kesempatan 6 hari lagi atau 5 hari lagi untuk memperbanyak amal soleh. Jangan sampai Ramadan selesai ternyata amalan kita biasa-biasa saja. Jangan sampai Ramadan selesai ternyata dosa-dosa kita masih sama, dosa-dosa kita ternyata tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah kalau dosa-dosanya itu justru malah bertambah. Mungkin enggak? Mungkin sekali di bulan Ramadan ada orang-orang yang dosanya malah bertambah. Mungkin ada ibu atau bapak-bapak Ramadan diisi dengan justru malah gila, ngomongin tonggoni, apalagi gak sholat. Kan ada orang-orang yang dia puasa tapi gak sholat. Padahal kewajiban untuk sholat itu lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada kewajiban untuk puasa. Kalau kita melihat rukun Islam ini pertama nomor Islam syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Coba bayangkan, puasa itu rukun Islam nomor 4, sholat rukun Islam nomor 2. Tapi ada seorang muslimah, bapak, ibu, mas, yang dia puasa tapi nggak mau sholat. Kamu sholat, padahal sholat itu adalah amalan yang nanti akan pertama kali ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Hanya sebaik dulu. Nah ini tentunya kalau misalkan kita punya anggota keluarga yang seperti itu diingatkan, perlu atau mas atau enggak sholat ya, selain puasa juga ke sholat begitu. Jadi mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin ketika dia di bulan Ramadan justru dosanya tidak berkurang tapi malah bertambah. Nah yang seperti ini khawatirnya saya, mungkin kita sering dengar ya, Rasul itu pernah naik ke atas mimbar ya, kemudian beliau itu kan tiba-tiba menghentikan amin, amin, amin. Padahal nggak ada yang jawab. Maka para sahabat yang melihat Rasul mengucapkan amin, amin dan amin penasaran. Termasuk di antaranya adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian bertanya, ya Rasulullah, lima ada atas nada Rasul, kenapa anda mengucapkan amin? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian cerita, beliau cerita, lama itu baru jalan Jibril. Nabi mengatakan tadi, ketika aku naik di tangga yang pertama, karena Rasul mimbarnya itu kan ada 3 tangga. Rasul mengatakan ketika saya naik di tangga yang pertama, Jibril datang. Kan Jibril malaikat tidak kelihatan. Yang tahu Rasulullah SAW.
Ja'ani Jibril datang. Faqala, kemudian dia mengatakan, rajima'an furujuli, ciloko, celaka seseorang, laki-laki maupun perempuan. Dakhala alaihi Ramadan, thumma salafa falam yughfar lahu. Dia mendapati bulan Ramadan sampai Ramadan selesai, falam yughfar lahu, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka Rasulullah kemudian mengatakan amin. Jadi Rasul itu mengaminkan kalau nanti ternyata ada orang-orang muslim atau muslimah dia bisa ketemu bulan Ramadan tapi ternyata tidak dimanfaatkan untuk ibadah, justru malah maksiatnya tambah, puasanya nggak mau, sholatnya nggak mau, akhirnya dosa-dosanya masih ajak sama atau malah bertambah. Orang-orang yang seperti ini itu akan didoakan kecelakaan oleh Nabi, ciloko. Ya. Makanya ini jadi nasihat adalah untuk kita semua. Jangan sampai Ramadan selesai ternyata dosa-dosa kita sama, dosa-dosa kita ajak tidak berkurang, justru malah bertambah. Alhamdulillah. Baik, kepada Nabi Allah Taala muliakan, karena waktunya sudah sampai dengan jam 9:30 ya, saya cukupkan pengawasan atau diskusi pengajian ya di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pas, kalau nyuwun agung pangapunten ya, semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan kita sebagai puasa Ramadan yang kita maksimalkan untuk ibadah, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa adalah ta'alan bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Wahyu MC. Syukur jazakumullahu khairan kepada Ustaz Miftahul Ulum yang telah memberi kita banyak ilmu, atau yang sudah tahu juga buat murojaah, yang belum tahu juga alhamdulillah menambah ilmu yang semoga dengan sedikit ataupun banyak yang beliau sampaikan kita bisa berusaha untuk mengamalkan semampunya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan baksos secara simbolis dan disusul foto bersama khusus perangkat warga. Jadi mohon izin kepada Bapak yang kami panggil untuk maju ke depan untuk menerima baksos secara simbolis. Dalam penyerahan ini kami mohon izin untuk memanggil Bapak atas nama Pak Suritno saking Kali Kangkung untuk maju ke depan. Monggo kami sana maju ke depan ya. Kemudian mohon maaf untuk Pak Dulung untuk menyerahkan bingkisan baksos secara simbolis. بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا. Terima kasih Pak Suwito dan Ustaz Miftahul. Kemudian ada sesi satu lagi, mohon maaf tertunda di bagian baksosnya untuk sesi foto bersama, so cuma sebentar kepada semua Bapak RT kami sebutkan dulu. Kemudian kami mohon izin untuk masuk ke depan Bapak Ketua RW Pak Nur Hamid, Bapak Darmaji, Bapak Darsono, Bapak Muklas, Bapak Purwanto RT 1, Bapak Purwanto RT 2, kemudian Pak Sahli, Bapak Fauzi dan Bapak Suryadi untuk masuk ke depan. Mohon izin untuk mengambil foto bersama
bersama pengurus pesantren. Kemudian kami mohon izin kepada Ustadz Miftahul Ulum, Ustadz Habib Munawar, Ustadz Syarifuddin, dan Ustadz Yusuf juga maju ke depan untuk sesi foto bersama. Mohon Pak. Demikian acara yang sudah kita lewati bersama. Kami selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan di dalam acara ini. Kemudian kurang lebihnya juga kami mohon maaf. Semoga kami dari Pondok Pesantren juga bisa istiqomah untuk mengadakan acara-acara berikutnya yang semisal. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah,